Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat yang ke-20. Percaya akan sabda ini, marilah kita hening sejenak saat teduh menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Mari kita angkat pujian kita semuanya. Saya undang bangkit berdiri, kita angkat pujian kita, ku nyanyi haleluya.
karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, yang kami sembah dalam anakmu Yesus Kristus, Allah kami hidup. Terima kasih ya Bapa atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hingga pada malam hari ini ya Bapa, kami bisa ya Bapa berkumpul, beribadah, walaupun hanya secara online ya Bapa. Kau sertai ibadah kami ini ya Bapa, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Kami menyerahkan seluruh ibadah kami ini hanya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam anakmu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita angkat pujian kita, ku bersyukur Bapa. Hidup
diambil dari kitab Perjanjian Baru 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-12b hingga yang ke-14. Namun sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan hanya kehadirat Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami anak-anak Tuhan, remaja, pemuda, jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang, bersama-sama akan membuka firman Tuhan, membaca sekaligus merenungkannya. Tuhan yang menuntun dan memberikan kami hikmat, sehingga dalam mempersiapkan masa depan kami dikuatkan melalui firman Tuhan dan diarahkan melalui jalan yang Tuhan tentukan. Ini kami Tuhan, proses pemberitaan firman ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Kita membaca firman Tuhan secara bersama-sama. 2 Timotius pasal 1 ayat 12b hingga yang ke-14. Demikian firman Tuhan kita bacakan. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Amin untuk pembacaan Alkitab. Baik, shalom teman-teman. Pada saat ini kita telah bersama membaca firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 1 ayat 12b hingga yang ke-14. Dan saya harap pada saat ini, setelah kita lama tidak berkumpul bersama di rumah gereja untuk beribadah, namun kita percaya bahwa teman-teman hingga saat ini dalam keadaan sehat dan mampu menjalani aktivitas dengan baik. Terlebih, tidak lupa untuk selalu berdoa dan membaca firman Tuhan. Pada saat ini saya mengajak teman-teman untuk berpikir bersama dengan saya. Dan saya akan mengutarakan pertanyaan di sini dengan menyatakan, pernahkah kita ketika kita diajar atau ketika kita ditegur oleh orang tua, guru, atau orang-orang di sekitar, biasanya karena kita merasa tahu akan apa yang mereka tegur dan apa yang mereka ungkapkan, lalu kita merasa bodo amat. Atau biasanya ketika ditegur, kita seringkali memutar bola mata kita misalnya dari kiri ke kanan atau sebaliknya karena kita tahu, atau ketika ditegur oleh orang tua, karena kita merasa kita di jalan yang benar, kita merasa bahwa perbuatan kita sudah benar, kita tidak mendengarkan teguran tersebut. Pernahkah kita demikian? Saya yakin kita pernah melakukan itu. Karena menurut pengalaman, ketika saya ditegur, namun yang ditegur itu menurut saya tidak tepat dengan perbuatan saya merasa biar saja. Saya merasa teguran itu atau ajaran itu sudahlah. Karena saya memang tidak merasa saya melakukan kesalahan. Atau di sini pertanyaan yang kedua, pernahkah kita merasa malu untuk mengungkapkan hal yang benar dalam keadaan terhimpit? Misalnya saja ketika kita harus mengutarakan bagaimana kuatnya iman kita, percaya kita, ketika dihimpit oleh lingkungan, kita kadang-kala menghindar. Atau kadang-kala kita malu untuk mengaku jati diri kita sebagai orang Kristen karena sesuatu dan lain hal. Pernahkah demikian menurut pengalaman teman-teman? Jika pernah, saya harap teman-teman harus lebih kuat, lebih taat, dan ingin terus belajar tentang firman Tuhan, terlebih belajar bagaimana mengutarakan iman kita dimanapun kita berada. Memang kadang-kala lingkungan membuat kita takut, kadang-kala lingkungan membuat kita gentar, kadang-kala pula lingkungan membuat kita malu. Namun pada saat ini nas yang diperhadapkan bagi kita sebagai seorang remaja pemuda yang kuat, di situ Paulus mengingatkan agar kita tidak malu. Dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan atau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita harus tetap bertahan, kita harus tetap kuat, kita harus tetap teguh dalam iman percaya kita agar kita terus menunjukkan cara hidup yang baik, cara hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Meskipun kadang-kala sebagai pemuda remaja kita lebih mengutamakan gengsi, atau sebagai pemuda remaja ketika kita sudah beradaptasi dengan
dengan lingkungan dalam perbedaan seringkali membuat kita tidak apa-apa, saya menutupi jati diri saya sebagai orang Kristen karena saya sudah nyaman dengan teman-teman saya yang berbeda dengan saya, atau tidak apa-apa, saya tidak mengungkapkan bagaimana cara hidup sebagai orang Kristen karena saya sudah dihargai di tempat di mana saya berada, dengan saya menutup identitas saya sebagai orang beriman atau sebagai orang yang percaya Kristus. Namun pada saat ini, dalam konteks Alkitab yang ditunjukkan yang kita baca bersama dalam surat 2 Timotius ini, Rasul Paulus mengingatkan kepada si Timotius sendiri agar ia tetap bertahan dalam imannya. Memang pada saat itu ia ditekan oleh lingkungan karena sesuatu dan lain hal, atau ketika pada masa itu di Roma, orang-orang ditekan sebab kekristenan seharusnya tidak berkembang di sana karena orang di sana tidak mendukungnya atau orang-orang Kristen dalam keadaan menderita, sehingga Rasul Paulus mengingat akan Timotius agar ia tetap bertahan dalam iman dan tidak malu untuk mengungkapkan jati diri sebagai pengikut Kristus. Begitu pula kita sebagai remaja pemuda, seringkali kita selalu berjalan di zona nyaman kita. Ketika kita nyaman dalam keadaan yang tidak membuat kita harus mengungkapkan jati diri kita, di situ kita kadang-kala teguran, didikan, ajaran, bahkan apa yang diungkapkan dalam Alkitab tidak kita turuti. Atau seringkali kita membuat diri kita nyaman dengan keadaan lingkungan yang membuat kita membenarkan jalan di mana yang harusnya tidak kita lakukan. Lingkungan kadang-kala mendukung kita untuk berbuat dosa. Misalnya saja, kita berbohong kepada orang tua, atau lingkungan mendukung kita untuk kita melakukan hal-hal yang kurang benar. Misalnya, ada teman-teman yang mengajak kita minum minuman keras, rokok, dan berbagai hal yang kita lakukan terlebih. Banyak godaan dari media sosial saat ini. Media sosial menyajikan banyak hal. Di situ disajikan hal-hal yang berupa pengetahuan, termasuk hal-hal yang bisa dikatakan negatif dan berbagai hal yang membuat kita kadang-kala lupa apa yang harus kita lakukan. Memang ketika masa muda yang mengajak kita untuk selalu ingin tahu, seringkali di situ keinginan kita menggebu-gebu untuk tahu banyak hal. Kadang-kala kita mengesampingkan mana yang benar dan mana yang salah, dan kadang-kala yang salah kita kesampingkan demi rasa ingin tahu kita. Namun pada saat ini, dua hal yang perlu kita ingat. Tidak salah ketika kita ingin tahu, tidak salah ketika kita ingin mencoba, namun yang harus kita ingat adalah yang pertama, yang kita coba adalah baik atau tidak. Ketika yang kita coba ini menunjukkan hal baik atau demi masa depan kita, tidak salahnya kita mencoba. Yang kedua adalah seringkali didikan dan teguran dari orang-orang sekitar, orang tua, pendeta di gereja, orang-orang sekitar kita, guru, dan siapapun yang sering mengingatkan kita karena kita merasa kita sudah tahu, kita mengesampingkan untuk mendengarkan. Namun pada saat ini, yang diajarkan bagi kita bersama adalah sebagai remaja pemuda yang bertanggung jawab. Di sini kita diajarkan melalui cara hidup apapun. Kita diajarkan melalui orang-orang sekitar, dan di sini juga kita diingatkan untuk tidak malu untuk mengungkapkan identitas kita. Dalam situasi mencari jati diri, tidaklah mudah untuk memilah dan memilih mana yang baik dan yang benar. Namun alangkah lebih baiknya ketika kita bimbang dan bingung mana yang baik dan mana yang salah, alangkah lebih baiknya kita bertanya dari orang tua kita, bertanya dari orang-orang yang kita percayai, bertanya dari orang-orang yang membuat kita bisa menuruti jalan yang Tuhan kehendaki. Saat ini yang diperhadapkan bagi kita bersama mengingatkan kita agar jangan malu dan layanilah Tuhan dengan cara hidup yang baik, rajin belajar, rajin baca firman Tuhan, dan rajin berdoa. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa, menaikkan doa syafaat kita berdoa. Kami bersyukur pada saat ini kami bersama telah merenungkan firman Tuhan. Melalui firman Tuhan kami diajarkan untuk tidak malu menyampaikan apa yang Tuhan ajarkan bagi kami, sehingga sebagai remaja pemuda kami dipersiapkan
untuk menjadi pemuda remaja yang bertanggung jawab di dalam nama Tuhan, terlebih melalui cara hidup yang baik yang kami lakukan dengan tidak mengikuti keburukan lingkungan. Kami percaya Tuhan yang melingkupi dan menyertai kami sehingga kami selalu melakukan yang terbaik di dalam nama Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, masa depan dan pengharapan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terkhusus pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk segala sesuatu yang terjadi pada dunia saat ini, Tuhan yang memberkati sehingga segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi ini dapat kami lewati bersama. Kami yang pada saat ini dalam keadaan sehat, kami percaya di dalam nama Tuhan kami selalu sehat dalam waktu yang Tuhan sediakan bagi kami bersama. Bagi saudara-saudari kami yang pada saat ini dalam keadaan kurang sehat, kami percaya pada masa dan waktunya Tuhan, orang-orang sekitar terlebih para medis yang merawat mereka dapat sembuh di dalam nama Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, sebagai remaja pemuda kiranya kami dapat selalu bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan bagi kami. Bagi kami yang pada saat ini menempuh masa pendidikan, baik itu SMP, SMA maupun dalam perkuliahan, kami percaya kecerdasan, kepintaran telah Tuhan berkati dalam kehidupan kami masing-masing pribadi, agar kami dapat membanggakan kedua orang tua kami, terlebih kami dipersiapkan untuk menjadi orang-orang yang dapat sukses di masa yang akan datang. Kami sebagai remaja pemuda, terkhususnya remaja pemuda Jemaat GKI Immanuel Kuala Bumbong yang ada di tempat ini, kiranya kami Tuhan sertai dan berkati agar pengaruh lingkungan yang buruk tidak membuat kami terjerumus, melainkan melalui pengaruh lingkungan yang kadang kala dapat menyesatkan. Melalui itu kami belajar bahwa kuasa Tuhan luar biasa untuk melindungi dan melingkupi kami, menjaga kesucian dan kekudusan kami, dan selalu memberkati apa yang kami lakukan hingga saat ini. Tuhan yang membimbing dan menyertai kami, Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan, Tuhan menyertai masa depan kami, terlebih dalam persekutuan yang kami dilakukan secara online pada saat ini. Kiranya hikmat dan sukacita dapat selalu kami rasakan, meskipun ini kami lakukan di rumah kami masing-masing, namun kami percaya hikmat dan kuasa Tuhan tidak putusnya kami rasakan. Ini kami Tuhan dalam setiap keberadaan kami. Bagi saudara-saudari kami yang dalam minggu atau bulan ini berulang tahun, kami percaya pertambahan usia ini dapat menjadi pertambahan yang mendewasakan iman dan percaya kami, terlebih mendewasakan jalan kami yang selalu melangkah di dalam nama Tuhan. Ini kami Tuhan, ini doa dan pengharapan kami. Segala sesuatu yang kami harapkan dan rancangkan dalam masa depan kami percaya di dalam nama Tuhan segala sesuatunya berjalan sesuai dengan rencana dan waktu yang telah Tuhan siapkan. Di dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita angkat pujian kita dengan sayang.
pasal 3 ayat yang ke-9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Bapa, karena Kau telah menyertai ibadah kami hingga saat ini. Dan jika ya Bapa, sekarang kami mau persembahkan persembahan kami, Kau sertai tangan-tangan anakmu ini yang memberikan dengan penuh sukacita dan dengan sukarela ya Bapa. Ampuni ya Bapa kesalahan dosa pelanggaran yang kami perbuat. Kami juga melepaskan pengampunan kepada siapa saja yang bersalah kepada kami. Inilah kami ya Bapa, dalam anak Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita angkat pujian kita pelengkap Kidung Jemaat nomor 148, bait yang pertama dan yang kedua, terima kasih ya Tuhanku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.